Puji nama Tuhan, segera kita akan mulaikan ibadah kita pada sore menjelang malam. Pada saat ini, saya ucapkan bagi kita semua yang sudah berupaya hadir dalam ibadah kedua pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali untuk datang memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan lewat ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita masuk ke dalam ibadah pada sore ini. Mari bersama-sama aja kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami sepanjang hari. Hingga pada detik ini Tuhan, kami ada semua oleh karena kemurahan dan kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini, pada sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan, lewat ibadah kami Tuhan. Kami butuh kehadiran di tempat ini Tuhan, kehadiran-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan memberkati kami. Suci kuduskan kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan, supaya kami layak untuk menaikkan beberapa pujian penyembahan kepadamu sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat kami memuji, membesarkan, memuji, memuliakan nama Tuhan, ada upaya iblis untuk menggagalkan setiap pemikiran konsentrasi kami Tuhan. Bersama-sama kami satukan iman percaya kami ikat tolak thinking dia. Kami remukan dia di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kemenangan, sukacita menjadi bahagian kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Kami tinggal di dalam urapan Allah pada sore hari ini Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Yang siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati sebagai murah. Lagi katakan lebih baik. Oh, lebih baik satu hari. Amin. Pelataranmu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang kudus, yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati sebagai murah. Lebih sungguh-sungguh katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik. Kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, pemikiran kita untuk menyembah Dia. Ranmu, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati sebagai murahan-Mu dan menikmati
dan menikmati semua kemurahan dan menikmati kemurahan-Mu dan menikmati. Amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik. Haleluya. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian, pengagungan kami Tuhan. Glory, haleluya. Dimuliakan nama-Mu, diagungkan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar cinta-Mu, besar kasih-Mu, tiada pernah berubah. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu pada sore hari ini, sebab Dia Allah yang luar biasa ajaib perbuatannya bagi kita. Oh, haleluya. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita ada semua karena pertolongan, karena cintanya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan besarlah kuasa-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Katakan terima kasih pada Tuhan yang sudah memberkati, menyertai hidup kita semua. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga kita persembahkan kepada Tuhan selain pujian pengagungan kita, selain ucapan syukur kita malam hari ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, ini pujian kami, ini pengagungan kami. Oh, ini sembah sujud kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Oh, penyerta
pekerjaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Glory haleluya. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini sembah sujud kami Bapa. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Mari sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini. Oh, ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Amin. Haleluya. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Sekali lagi katakan, ku ingin. Oh, ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini, memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah dan memandang indah wajah-Mu. Indah wajah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini kami mau bersuka cita, bersorak-sorak bagi nama Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib bagi kami, yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Glory haleluya. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Sekali lagi katakan.
telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati. Amin. Ya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman. Sekali lagi katakan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Baik berlindung terus di dalam cintanya Allah. Amin. Baik berlindung di dalam namanya Tuhan. Di sana jiwaku sentosa di dalam lindungan Tuhan. Baik berlindung terus di dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus di dalam namanya Tuhan. Di sana jiwaku sentosa di dalam. Sekali lagi katakan, baik berlindung terus, baik berlindung terus di dalam cintanya Allah. Oh, baik berlindung terus di dalam namanya Tuhan. Di sana jiwaku sentosa di dalam lindungan Tuhan. Di sana jiwaku sentosa di dalam lindungan Tuhan. Amin. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Segera kita akan masuk. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama pada malam hari ini. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita akan amin. Mari sama-sama katakan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah dipersembahkan pada malam hari ini. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba Tuhan telah siap untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian. Glory, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kita angkat pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu, ku penuh anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup. Kita semua bangkit berdiri. Ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Amin. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semua jemaat nyanyikan, kalau ku hidup, kalau ku hidup. Kita hidup untuk Tuhan. Hatiku kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu selama kita hidup di dunia ini. Selama ku hidup bagi-Mu. Amin Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Lagi katakan, lebih lembut katakan, selama ku hidup. Kalau ku hidup. Pekerjaan selanjutnya serahkan pada hamba-Nya. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya. Oh, kalau ku hidup, amin.
tak bisa. Katakan dunia tak bisa menjauhkanku. Lagi katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang kekal, tidak dapat terhingga, tak dapat terhitung, tidak dapat diukur, sebab kasih-Mu adalah kasih yang sempurna, kasih yang abadi. Itu sebabnya malam ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, tetapi firman-Mu tidak akan pernah terbatas, yang akan memberkati kami, menjangkau segala dimensi dalam hidup kami. Kami yakin dan kami percaya di tempat ini, di gedung ibadah ini, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terjadi bagi kami yang hadir malam ini. Kami rindu menikmati, duduk diam bersama dengan hadirat-Mu, mendengarkan kuasa Tuhan, firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, yang akan memberikan kami kelepasan, memberikan kami hikmat, memberikan kami pembaruan dalam akal budi kami, dan menyembuhkan kami, bahkan mengurapi kami semuanya. Kami terima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pada malam ini dalam ibadah raya kedua ada satu tema yang ingin saya bagikan bagi kita yang hadir pada malam ini. Kita akan berbicara tentang kepercayaan diri. Tentunya tema ini akan membawa kita kepada sebuah perspektif atau sudut pandang tentang apa sih kepercayaan diri itu. Nah, tentunya ini bicara tentang self-confidence, ini adalah merupakan kerinduan Tuhan atas diri orang percaya. Yang terbaik dalam dirinya dan membuat dia percaya diri. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kalau kita melihat rujukan dalam kebenaran firman Allah, ada banyak tokoh-tokoh yang mengalami fase ini. Ya. Tetapi nanti saya akan lebih spesifik membahas satu tokoh. Tapi saya ingin sedikit menyampaikan latar belakang. Ada beberapa tokoh yang kita kenali yang namanya Musa. Musa mengalami fase ini di mana dia saat dipanggil Allah untuk membebaskan bangsa Israel, dia merasa tidak percaya diri sehingga saudara mengetahui akan cerita ini bahwa dia mengatakan bahwa dia itu gagap. Ya, dia tidak percaya diri dan mengakibatkan dia ada sesuatu yang dia sampaikan kepada Tuhan dan Allah memiliki rancangan yang besar dalam hidup Musa, tetapi Musa tidak percaya diri. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup banyak orang. Bahwa sebenarnya di dalam diri kita jemaat Tuhan, di dalam diri kita para pelayan Tuhan, itu Tuhan sementara merancangkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tapi seringkali ini bertentangan dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Nah, saudara, kemudian kita melihat salah satu tokoh yang bernama Gideon. Gideon ini, dia mengalami juga yang namanya self-confidence ini, di mana dia merasa diri paling kecil adalah merupakan dari antara suku Manasye, ya.
Dia merupakan memiliki latar belakang keluarga yang paling lemah di suku itu. Nah saudara, sehingga ia tidak layak, dia merasa tidak layak untuk membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi rencana Tuhan berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Gideon. Sebab yang berjalan dengan Gideon adalah Tuhan yang hebat dan perkasa. Amin saudara. Nah kemudian kita lihat dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dia mengalami self confidence ini atau ya saya katakan di sini tidak merasa percaya diri. Di mana dia mengalami di saat momen dia berdalil ya, saat dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi, dia tidak mau, saudara. Karena dia tidak bisa berbicara di depan banyak umum. Itu dicatat dalam Yeremia 1 ayat 6. Nah banyak orang mengalami fase tidak percaya diri. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita nanti akan melihat lebih dalam lagi tentang self-confidence ini, tentang kepercayaan diri, saya percaya ada sesuatu yang nantinya akan terjadi dalam hidup saudara. Jika saudara mengalami hal yang tidak pernah saudara pikirkan, saudara mengalami sesuatu hal yang tidak pernah saudara duga, tidak pernah saudara harapkan, itu terjadi dalam hidup kita. Nah kemudian siapa lagi orang-orang yang mengalami tidak percaya diri? Ya. Yaitu Nabi Elisa. Awalnya ragu apakah ia mampu meneruskan tongkat estafet kenabian dari Elia. Itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Ini orang yang mengalami fase tidak percaya diri. Tetapi kita di sini adalah orang-orang yang percaya diri. Amin saudara. Yang percaya diri di sini katakan amin. Oke. Dan kemudian ada namanya satu sosok di dalam perjanjian baru yaitu Timotius. Timotius, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena Rasul Paulus mengetahui dari sisi psikologi dari seorang Timotius yang pada waktu itu sangat muda untuk dipercayakan menjadi seorang pastor sebagai seorang gembala muda, sehingga Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap karena engkau muda, ya, tetapi ada hal yang unggul dalam diri Timotius. Sehingga itu menjadi sebuah standar yang dikatakan oleh Paulus bahwa jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadilah teladan dalam kasihmu dan lain sebagainya. Nah saudara, Daud dia mengalami fase di mana dia tidak percaya diri dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Di mana apa saudara? Di dalam Mazmur 13 ayat yang kedua, di situ dia mengalami keputusasaan. Dia pada waktu momen menerima pengurapan sebagai seorang raja dari Nabi Samuel pada waktu itu, dia menunggu cukup lama. Dia cukup lama menunggu janji itu, pengurapan itu terjadi dalam dirinya. Sehingga dia merasa tidak percaya diri, dia rasa takut karena apa? Dia mengalami penantian yang cukup panjang. Nah, saudara, ketakutan ini membuat orang tidak percaya diri dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada begitu banyak penantian. Abraham tidak percaya diri. Tetapi apa yang dianggap manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Di dalam Alkitab itu mencatat ada beberapa tokoh yang mengalami fase tidak percaya diri. Tetapi kita akan lihat dari sisi insecure seseorang, atau dari sisi secara psikologi, orang-orang yang mengalami tidak percaya diri, faktor indikatornya adalah pemikiran yang negatif. Orang yang mengalami rasa ketidakpercayaan diri, di dalam pikirannya itu selalu negatif. Dia selalu punya asumsi yang negatif tentang segala sesuatu yang dia alami. Kemudian kecemasan sosial. Kecemasan sosial ini sulit menerima kritik, ya, sulit untuk bersosialisasi. Karena apa? Dia mengalami fase di mana dia tidak percaya diri dengan apa yang ada pada dirinya.
Kemudian ada yang dikenal dengan kata inferiority complex. Itu berbicara tentang rendah diri. Nah, ini adalah merupakan sebuah lingkungan yang membuat dirinya mengalami sesuatu merasa minder, saudara. Kemudian perilaku yang menarik diri. Perilaku yang menarik diri ini, dia tidak mau berada di komunitas. Dia tidak percaya diri. Dia tidak merasa bahwa ada sesuatu yang berharga dalam dirinya. Tetapi malam ini berita baik bagi semua kita yang ada. Bahwa tentunya Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya Allah. Amin, saudara. Engkau berharga bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau berharga bagi Tuhan. Yang menjadi perbedaan kita dengan malaikat. Ketika malaikat jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi, saudara? Ketika malaikat jatuh dalam dosa, maka Allah memusnahkan malaikat, dibuang dari takhta sucinya Allah. Tetapi saudara lihat, kenapa ketika manusia berbuat dosa, Allah tidak langsung membinasakan manusia? Apa yang menjadi dasar teologinya? Apa yang menjadi dasar otentik dari sebuah karya Allah kepada diri manusia? Karena Allah menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah. Amin, saudara. Saudara percaya ini? Yang setuju katakan amin. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah latar belakang untuk kita bisa memahami apa itu self-confidence. Apa itu kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri ini adalah kebanyakan orang hanya seperti yang saya katakan tadi, minder, tidak mau bersosialisasi dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada malam ini. Ada sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Kepercayaan diri yang seperti apa. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini walaupun dalam keadaan susah, walaupun mengalami pergumulan yang besar, kita tetap percaya diri. Kita tetap merasa ada damai dan sukacita. Kita tetap merasa ada sesuatu yang menyertai kita. Ada Allah yang bersama dengan kita. Di dalam hal apapun itu, kita tetap percaya diri. Nah, tentunya saudara, mari kita membuka ayat pokok kita bersama di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya langsung membacakan ayat ini. Saudara memperhatikan saya kurang lebih 25 menit. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya firman ini betul-betul kita bisa menikmatinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara, apa yang menjadi maksud saya membawa kita tentang kepercayaan diri? Kepercayaan diri itu bukan hanya terjadi ketika saudara memiliki talenta-talenta. Saudara memiliki kecerdasan intelektual. Saudara memiliki kecerdasan sosial. Saudara memiliki kecerdasan yaitu finansial. Saudara memiliki kecerdasan di berbagai macam apapun itu. Itu yang membuat saudara percaya diri. Tetapi malam ini saya memberitahukan kepada kita. Banyak orang percaya diri dengan kekuatan ekonomi finansialnya. Tetapi seringkali mereka lupa bahwa mereka berjalan di dalam arah yang salah. Nah, banyak orang tidak memahami kepercayaan diri yang sesungguhnya. Kepercayaan diri yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa? Bahwa di sini saya mau katakan kepada kita, ini adalah merupakan suara dari rasul yang hebat. Rasul yang dipakai oleh Tuhan. Untuk mengatakan kepada anak rohaninya bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau karena engkau rendah. Karena engkau rendah, karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan. Artinya begini saudara. Maksud dari kebenaran ini, kita akan memahaminya adalah rujukan di mana bahwa orang yang percaya diri
adalah orang ketika dia mampu hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Jadi berbeda, saudara percaya diri dengan apa yang saya katakan tadi pada awalnya. Ada sesuatu yang melekat dengan kita. Tetapi kepercayaan diri yang sesungguhnya ketika orang percaya, ketika manusia itu berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara. Nah, saudara, dalam teks asli Yunani, kita percaya diri. Orang yang percaya diri yang pertama yaitu dalam perkataan. Orang yang percaya diri dalam perkataan yaitu dalam kata logos, artinya teladan dalam kata-kata dalam mengkomunikasikan firman. Orang yang percaya diri, orang yang tampil percaya diri ketika perkataannya, mulutnya bukan hanya perkataan pengetahuan sekuler dunia ini, tetapi perkataannya adalah perkataan firman yang dia ucapkan. Kemudian dalam teladan dan tingkah laku itu menggunakan kata anastrope. Anastrope itu berarti dia memiliki perilaku, cara hidup, karakter atau gambar diri Allah itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia percaya diri. Kemudian dalam teladan, dalam kasih, saya cepat ini. Agape, menggunakan kata agape artinya dia percaya diri karena ada kasih Kristus di dalam dirinya. Jadi orang percaya diri itu yang memiliki self confidence itu artinya dia memiliki kasih yang besar dalam hidupnya. Orang-orang yang menjalani hidup ini memiliki kasih agape, maka di dalam perjalanan hidupnya dia akan mampu melakukan sesuatu hal yang besar terjadi dalam hidupnya. Dia mampu mengampuni, ya saudara. Nanti saudara akan melihat bagaimana sehingga saya mengatakan ini dan kita mengakui bahwa kepercayaan diri yang sesuai dengan firman inilah yang harus diterapkan dalam hidup kita. Harus ada dalam diri kita. Kemudian dalam teladan, dalam kesucian, ini menggunakan kata haknia, artinya berbicara tentang kemurnian. Nah saudara, artinya begini, menurut firman Allah, sikap percaya diri itu, orang yang percaya diri itu, yang pertama, sudah perhatikan baik-baik. Orang yang percaya diri itu, orang yang bebas dari dosa. Yang setuju katakan amin. Banyak orang percaya diri. Ya, percaya diri dalam menjalani hidup, melayani. Percaya diri dia melayani. Nah, pakai dasi, pakai jas. Percaya diri. Dia menggunakan fasilitas hasil dari pekerjaan, percaya diri. Apalagi tahun baru, kumpul, nongkrong bersama keluarga. Biasanya, kalau dari kakak adik ada 9 bersaudara, biasanya yang ekonomi di bawah yang disuruh cuci piring. Jadi yang banyak uang yang duduk paling depan. Semua menunjukkan rasa percaya diri, pencapaian demi pencapaian. Apa yang dialami, dia menunjukkan sehingga dia percaya diri dengan sesuatu hal yang dia miliki. Tetapi dia lupa kepercayaan diri yang sesungguhnya. Bahwa ketika manusia itu terbebas dari dosa. Haleluya saudara. Amin saudara. Apa gunanya kita memperoleh seisi dunia ini? Firman Allah berkata, tapi kalau jiwa kita binasa. Jangan bangga, jangan percaya diri dengan pencapaian yang kita alami. Dengan sesuatu prestasi yang kita alami. Dengan kekuatan finansial yang kita miliki. Dengan nilai sosial yang kita punya. Kita punya relasi, kita punya kenalan. Tetapi percaya dirilah, kalau engkau memiliki relasi yang terutama, yaitu bersama dengan Bapa di sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Banyak orang berkata saya punya teman dekat itu gubernur itu. Saya punya teman dekat itu Pak Wali Kota itu. Pak Ibu Bupati itu saya punya teman. Percaya diri. Tetapi jangan takut orang-orang yang hidup di dalam Tuhan.
Walaupun engkau tidak punya kenalan yang memiliki pangkat yang tertinggi, percaya dirilah bahwa yang bersama dengan engkau adalah raja di atas segala raja. Amin. Tuhan yang besar, yang mampu melakukan perkara yang hebat dan perkasa. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Allah kita. Yang paling keras. Haleluya. Yang paling keras berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Walaupun ibadah pagi lebih banyak, tapi saya rasa tepuk tangan ibadah malam lebih besar. Haleluya. Berarti percaya diri ini sudah. Amin saudara. Nah saudara yang diberkati, itulah yang sebenarnya self-confident yang diinginkan atau kepercayaan diri yang diinginkan oleh Allah. Sehingga walaupun Timotius dia adalah merupakan seorang pastor yang sangat muda, tetapi dia percaya diri karena tidak ada ikatan dosa. Dia mampu menjadi teladan bagi semua orang. Amin saudara. Jadi kalau kita selama ini bertopeng, kita percaya diri. Kita percaya diri dengan kecantikan kita. Kita percaya diri dengan kegantengan kita. Kita percaya diri dengan manipulasi yang kita buat. Tetapi marilah kita mulai berubah. Percaya diri ketika engkau melepaskan dosa dalam dirimu. Engkau tidak bertopeng, engkau tidak bersandiwara dengan Tuhan. Mungkin orang tuamu tidak tahu. Mungkin sahabatmu tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahui isi hatimu. Dia mengerti, dia memahami apa yang ada dalam konsep pemikiranmu. Orang yang percaya diri ketika dia bebas dari dosa. Ben? Biar orang Rasul Paulus, dia mengalami, dia katakan, dia mengalami yaitu apa? Duri dalam daging. Dia mengalami sakit. Orang walaupun dia sakit, tetapi kalau tidak ada dosa yang melenggu dalam hidupnya, tetap dia percaya diri. Walaupun kita orang tidak terlalu ganteng, tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita bebas, kita percaya diri. Amin saudara. Karena kita tahu bahwa kita merasa percaya diri karena urusan kita dengan Tuhan itu beres. Amin saudara. Seperti anak yang dulu di bangku sekolah. Dia datang, mungkin dia mungkin dikucilkan dari teman-temannya, tapi dia percaya diri karena dia tahu tugas yang dia buat pasti benar. Pasti urusan masalah akademik dia yakin pasti benar. Sesuatu saya mau katakan, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, siapapun itu tidak bisa mengalahkan saya dan saudara. Amin saudara. Siapapun itu, orang petinggi, orang yang besar, orang yang berpangkat, siapapun itu tidak bisa mengalahkan saudara. Selama engkau melakukan kebenaran bersama dengan Tuhan. Haleluya saudara. Maka itulah tingkat tertinggi dari kepercayaan diri yang sesungguhnya. Jangan bangga engkau cantik. Kecantikanmu akan dipermainkan oleh uang. Jangan bangga pekerjaanmu. Engkau menghasilkan uang yang banyak. Pekerjaanmu yang akan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Jangan bangga dengan apa semua yang engkau miliki. Tapi banggalah ketika, percaya dirilah ketika engkau memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Engkau bebas dari dosa. Amin saudara. Kemudian saudara saya mau katakan kepada kita. Kepercayaan diri yang kedua seperti apa? Kepercayaan diri yang kedua ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Timotius dia percaya diri karena dia tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin bahwa engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Berbeda kalau engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Banyak orang kelihatan percaya diri. Dia mengandalkan dia berjalan dengan kekuatan yang dia miliki. Dengan kekuatan apapun itu yang terkonsep secara kondisional yang dalam dirinya. Ya, biasanya ini orang yang percaya diri berjalan menuju karir yang besar, berjalan menuju sebuah kesuksesan itu secara kompleks banyak terjadi itu. Banyak terjadi sehingga dari sisi sosial, dari sisi kenalan, relasi dan sebagainya itu terjadi, itu akumulasi semuanya.
Tetapi saya mau katakan, bukan itu yang menjadi tujuan kita, percaya diri. Tetapi percaya dirilah bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Goliat percaya diri. Goliat percaya diri. Dalam peperangan dia bilang, tidak salahkah kamu mengutus bangsa Israel orang yang kecil ini? Goliat lupa bahwa yang dia lawan adalah orang yang bersama dengan Allah yang besar. Saya mau katakan, orang tidak akan pernah tahu Daud kalau dia tidak mengalahkan Goliat. Amin saudara. Jadi saya mau katakan kepada kita, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, yakinlah bahwa engkau pasti menembus sesuatu kemustahilan. Percayalah, saudara yakin itu akan terjadi dalam hidup kita. Sebab kita lihat dari peristiwa dari Daud ini, Daud berjalan bersama dengan Tuhan sehingga dia bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah merupakan sebuah hal yang paling aman di dunia, saudara. Saudara akan percaya diri. Saudara, saya percaya diri tampil, saudara, untuk melayani. Karena saya tahu yang menyertai saya adalah Tuhan yang berkuasa. Saya dulunya dari SD itu saya mengalami yang namanya itu sama seperti Musa, gagap. Kalau saya mau berbicara, mau bilang mau kemana, tidak bisa langsung kemana. Tetapi saya dibesarkan dari sebuah pelayanan dan saya berkerinduan untuk menjadi seorang pendeta. Dan dengan kerinduan itu, maka Tuhan membuat saya bisa sampai seperti ini. Itu karena apa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, inilah yang perlu saudara cari. Inilah kepercayaan diri, inilah yang perlu saudara kembangkan. Pola ini yang harus ada dalam diri kita. Supaya kita tetap percaya diri. Banyak saudara lihat enggak teman-teman saudara. Mereka sudah bekerja, tetapi waktu di tempat kos curhat. Saya merasa hati saya kurang nyaman. Saya dihianati dan sebagainya. Banyak orang mengalami fase krisis dalam hidup. Karena apa? Mereka menjalani hidup mereka percaya diri, punya pacar ini, percaya diri, oh saya hebat, saya punya pacar yang mapan, hebat dan sebagainya. Setelah disakiti, kecewa dan sebagainya, depresi, akhirnya mengambil jalan pintas, seks bebas, hingga narkoba dan lain sebagainya. Untuk mencari kepercayaan diri, untuk mencari kepuasan. Salah saudara. Tetapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, pacarmu bilang putus orangnya, oke, siap. Anak muda di sini, haleluya. Coba angkat tangan dulu yang anak muda di sini. Coba angkat tangan. 1, 2, 3 di sini. Putus orang dua putus. Langsung badekat pada DP muka. Iyo. Ada teman saya unik saudara. Dia diputusin pacarnya. Kenapa? Kenapa kamu diputusin? Coba kasih alasan kenapa diputusin. Ngana laki-laki baik, laki-laki bagus. Dia bilang begini. Karena mau cari tahu kenapa kita diputuskan. Tapi cewek bilang, ngananya enggak pernah ciong pak kita. Ngananya enggak pernah peluk pak kita. Ngananya enggak pernah pegang kita petangan. Akhirnya dikasih putus. Unik juga ini perempuan ini. Orang Piki Boris dapat istri yang hebat luar biasa. Om Inot selalu bercerita tentang ini Ki Boris ini kepada saya. Nah saudara, unik kan saudara, diputuskan karena apa? Tidak pernah cium. Tidak romantis katanya. Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita, apapun yang kita alami, saudara mengalami, yang penting, perhatikan, dalam tanda kutip, yang terpenting kita hidup dalam kebenaran.
soal apapun itu yang mengancam karir kita, yang mengancam akan privasi, masalah asmara kita, percintaan kita, masalah keluarga kita. Selama kita berada dalam posisi kebenaran, saya tidak akan pernah takut. Percaya diri. Amin saudara. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Haleluya saudara. Itu dong kepercayaan diri yang sebenarnya. Bukan waktu diputuskan, aduh kenapa karena kasih putus ya, aduh kita sudah aduh. Tidak ada kekuatan. Kenapa? Dia berjalan dengan kekuatan cinta. Dia berjalan dengan kekuatan hawa nafsu. Dia berjalan dengan kekuatan, ya saya lanjut saja. Tetapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita pasti kuat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kemudian orang yang percaya diri, dia di dalam Matius 25 ayat 23 mencatat bahwa dia memaksimalkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau saudara mau percaya diri, saudara harus mengembangkan karunia itu. Saudara, mengembangkan karunia dan potensi talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Sehingga itu yang akan menghentar. Saudara percaya diri kalau saudara itu dipercayakan melayani. Itu sesuatu kehormatan. Saya mau katakan orang yang melayani Tuhan, saudara lihat. Kenapa saya katakan saudara percaya diri ketika saudara melayani Tuhan? Karena Tuhan memberi penghormatan orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara yang main keyboard ini Tuhan hormati. Jarang Tuhan raja di atas segala raja mau hormat. Tetapi orang yang suka melayani Tuhan dihormati oleh Tuhan. Ini sebuah kebanggaan, kepercayaan diri yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Ketika kita berada di level ini sebuah anugerah. Kepercayaan pelayan sebuah anugerah. Kita tangkap itu, kita kembangkan potensi dan karunia itu. Maka inilah yang akan membawa kita kepada sesuatu hal yang luar biasa. Kita merasa orang-orang kita berharga. Orang percaya diri karena dia merasa berharga. Saudara bayangkan Tuhan menghormati saudara. Apakah hidup kita tidak berharga? Amin saudara. Kita merasa berharga. Kalau saudara datang beribadah malam hari ini sebuah keputusan yang terbaik. Amin saudara. Ini sebuah keputusan yang terbaik yang kita ambil. Untuk kita bisa menikmati sebuah rencana Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Kemudian orang yang percaya diri dalam pandangan Alkitab, yaitu orang yang percaya diri ketika dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Sama seperti Daud. Daud tidak malu, dia tidak minder. Kalau bila lompat, dia lompat. Amin saudara. Jangan percaya diri waktu Dero. Kalau Dero cepat. Tapi kalau ibadah raya, kukan terbang. Angkat tangan dong semua, kukan terbang. DP terbang jatuh. Tidak percaya diri. Tapi kalau Dero, oh memang berputar-putar dia di situ. Musolo pun di tengah dia bisa. Percaya diri kalau Badero. Tapi kalau memuji Tuhan tidak percaya diri. Disuruh angkat tangan. Disuruh berdoa, tidak mau berdoa saudara. Haleluya saudara. Tetapi orang yang percaya diri yang terbaik kita lihat dari seorang Daud. Dia apapun orang mau bilang seperti orang gila, seperti orang mabuk oleh anggur. Tetapi dia memberikan yang terbaik, dia percaya diri. Karena dia tahu pujian penyembahan yang dia berikan kepada Tuhan adalah mengandung kuasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Inilah yang namanya self-confident. Ini mengalami revival. Mengalami sebuah kebangunan rohani. Di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Tadi pagi saya berbicara tentang revival. Orang-orang yang percaya diri ini adalah merupakan dampak atau impact dari orang yang mengalami kebangunan rohani.
Saudara, marilah kita melihat dari sisi-sisi ini yang saya katakan. Orang yang percaya diri, yang pertama ketika dia bebas atas dosa. Amin. Orang yang percaya diri ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Orang yang percaya diri ketika dia mampu melayani Tuhan, memaksimalkan potensi karunia yang ada dalam dirinya. Orang yang percaya diri adalah orang yang menjadi seorang pemuji dan penyembahnya Tuhan. Inilah merupakan bagian-bagian yang sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita bisa terapkan dalam hidup kita, sehingga kita boleh percaya diri. Saudara, kalau saudara berada di level ini, saudara akan ketemu dengan orang, wajah saudara kelihatan punya kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Tetapi kalau saudara, walaupun saudara punya pencapaian yang saya katakan tadi, kalau saudara tidak percaya diri dalam pandangan Alkitab, saudara berdiri begini, lihat orang. Berbeda. Tetapi kalau saudara berada di dalam level yang saya katakan tadi, maka orang ketemu dengan saudara, mereka merasa damai dan sukacita. Amin saudara. Saudara tampil, orang melihat ada kemuliaan Tuhan ada dalam diri saudara. Orang memandang saudara berjalan, saudara kemanapun saudara pergi. Engkau pergi ke bangsa-bangsa, engkau pergi kemanapun engkau berada. Di sana penyertaan Allah bersama menyertai kita. Sama seperti Abraham, kemanapun Abraham pergi, Yakub ditutup lubang sumur di 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi kemanapun Yakub, bahkan Abraham pergi, Tuhan memberkati mereka. Kenapa? Karena mereka percaya diri, yang bersama dengan mereka, yang menyertai mereka adalah Allah Immanuel. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya mengundang pemain musik untuk naik ke altar. Kita akan menyembah Tuhan untuk merespon kebenaran firman Allah. Jemaat Tuhan, mari kita tidak melihat kiri dan kanan. Saudara tutup Alkitabmu atau saudara menggunakan Alkitab Android dan lain sebagainya. Mari saudara memfokuskan diri saudara sejenak, kita akan menyembah Tuhan. Dan kita melihat dari sudut firman Allah supaya kita bisa memahami akan sebuah nilai dalam diri kita. Banyak orang terlalu percaya diri, tetapi mereka tidak melihat dari sisi Alkitab. Mereka melihat dari sisi pencapaian yang mereka miliki. Tetapi malam hari ini, firman datang kepada kita, semua orang percaya, semua jemaat Tuhan, untuk kita sama-sama melihat sebuah nilai yang sesungguhnya dari kepercayaan diri itu. Adalah kita orang yang bebas atas dosa. Adalah kita adalah orang-orang yang menjadi pemuji dan penyembah yang benar. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kita melayani Tuhan. Itulah tingkat yang paling tertinggi di dalam kehidupan ini. Mari jemaat Tuhan yang duduk kita bangkit berdiri. Mulai saudara menyembah Tuhan. Mulai saudara katakan haleluya. Mulai saudara katakan glory. Mulai saudara katakan segala pujian hormat bagi Tuhan. Mari kita bermazmur, mari kita menyembah Tuhan. Mari pemain musik kita semua menyembah Tuhan. Para singers, saudara taruh mikrofon di mulutmu dan menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Para singers menyembah Tuhan. Semua umat Tuhan, kita percaya seberapa kita yang ada malam hari ini, kita akan dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Yang ada di sudut kanan saya, yang paling pojok, para singer, para pemain rebana, bahkan yang ada di samping kiri saya, yang ada di depan saya, semuanya kita tutup mata, kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan bekerja di tempat ini. Dia ada di dalam hatimu, dia ada di pikiranmu, dia ada di dalam tubuh, jiwa dan rohmu. Haleluya, segala hormat bagi
Kudus sementara menjamah. Mari buka mulutmu, tidak ada yang menutup mulut. Mari semua membuka mulutmu menyembah Tuhan. Sorga ingin mendengar penyembahanmu. Firman Allah berkata bahwa Tuhan duduk di atas pujian umatnya. Saya percaya Roh Kudus sementara menjamahmu, Dia akan mengembalikan engkau ke gambar diri Allah yang sesungguhnya. Engkau bebas atas dosa, engkau terlepas atas dosa itu. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin merancangkan hal yang besar dalam dirimu. Terimalah berkat ini, terimalah anugerah ini. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ura lama 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 kasyara lama 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 kera lama lama kamu. Ura lama ya lama 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 ya lama 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 kasyara lama lama ya lama 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 kasyara lama 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 kamu. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah kami. Kami menjamah. Oh, ura lama ya lama lama kasyara. Engkau bertakhta di atas pujian umatmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. 5 menit kita menyembah Tuhan. You are holy. Saudara nikmati hadirat Tuhan. 5 menit kita menyembah Tuhan. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Roh Kudus menjangkau yang di tempat duduk. You are holy. Mari semua nyanyikan pujian ini. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy. Holy are you, Lord God. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Hey. Oh, are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Saya melihat Roh Kudus sementara menjamah umatnya. Roh Kudus sementara menjamah umatnya. You are holy. You are holy. Yes. Urama-lama ya lama-lama ya lama-lama kasihan lama-lama ya lama-lama kamu. Yes, hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Woo. Hallelujah. Worthy is the Lamb. You are holy. Masih ada 3 menit kita menyembah Tuhan. Saya tidak akan membiarkan kita pulang begitu saja. Mari saudara menyembah Tuhan. Menjadi pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran. Holy are
you Lord God. Di tempat ini ada hadirat Tuhan, ada pengurapan di depan altar ini, ada kesucian di tempat ini. Sebelum kita menyembah lebih lanjut, saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan yang rindu didoakan, saudara angkat tanganmu yang rindu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi, yang rindu didoakan, angkat tangan tinggi-tinggi, yang rindu didoakan, yang mengangkat tangan, maju, di depan di sini saudara akan didoakan, maju, yang mengangkat tangan maju ke depan, yang mengangkat tangan, maju, cepat, Almighty, di depan, maju yang mengangkat tangan, maju. Worthy is the Lamb, yes, worthy, you are holy, you are holy, yes. Lama-lama ya, kasih, lama-lama kamu. Lama-lama kasih. Yes, Saudara akan menerima doa pengurapan. Saudara angkat tangan tinggi-tinggi, angkat kedua tanganmu. Saudara akan menerima pengurapan daripada Tuhan. Ketika musik ini didengarkan, musik ini dinyanyikan, diperdengarkan, maka Roh Kudus sementara akan bekerja menjamamu. 1, pemain musik, 2, 3, go. Terima, ayu Lord God. Terima, yes. Lama-lama, ya lama-lama, ya lama-lama, ya lama-lama, yes. Ya lama-lama, ya lama-lama. Terima, api kemuliaan Tuhan. Api Roh Kudus. Worthy is the Lamb, yes. Silakan Roh Kudus. Silakan Roh Kudus. Silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus. Yes. Api kemuliaan Tuhan di tempat ini. Api Pantekosta dicurahkan di tempat ini.
pengurapan, terima pengurapan, terima pengurapan. Terima anugerah Tuhan, terima. Yes. Anugerah turun. Jama, terima. Api. Haleluya. Yes, haleluya. Kami bersyukur buat lawatan zaman kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semua yang hadir malam hari ini berkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Aku diberkati, kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku lagi. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku sekali lagi katakan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada, lagi katakan, diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya, lagi katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, segera kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita angkat pujian yang berkata, mataku tertuju padamu. Glory, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu Tuhan.
masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Sama-sama katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Oh, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita ulang pujian. Mataku tertuju hanya padamu Tuhan, tertuju padamu segenap hidupku, segenap hidupku. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Amin. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Semua katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan. Lagi katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti. Pekerjaan selanjutnya serahkan pada hamba Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau menyenangkan. Bersama-sama ku mau mengikuti. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, oh, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami akan selalu mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan, memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau berikan kami kesempatan, Engkau berikan kami waktu Tuhan, untuk bersama-sama kami berkumpul memuji, memuliakan, meninggikan, memasyurkan Engkau. Kiranya Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam puji-pujian kami. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang telah datang, memberkati kami semua. Hari-hari yang kami lalui, kami akan dipenuhi dengan kepercayaan diri Tuhan. Karena tidak ada dosa lagi yang melekat dalam kehidupan kami. Kami mempercaya diri karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Siapakah lawan kami? Kami percaya diri Tuhan karena kami melayani Tuhan.
Kami mengobarkan talenta yang Engkau berikan, karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya diri karena kami adalah penyembah pemuji Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami. Engkau pakai dia Tuhan. Dalam bendang pelayanan biarlah Roh Allah terus menyertai, memakai mereka untuk membawa banyak jiwa-jiwa demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kekuatan Tuhan. Kami perlu Engkau sertai kami Tuhan. Sepanjang minggu ini hamba berdoa. Segala macam bentuk hal-hal yang bisa mencelakakan kami. Kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Hal-hal yang bisa merugikan kami. Kami berkata di dalam nama Yesus. Pergi dari kehidupan kami. Kami percaya perlindungan, pertolongan, anugerah kebaikan Tuhan menjadi bagian kami di sepanjang minggu ini. Segala jerih lelah kami, usaha pekerjaan kami berkata biarlah di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil selalu. Namamu dimuliakan segenap dalam keberadaan kami. Berdoa juga untuk sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami. Biarlah juga Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberkati hidup mereka, memberkati usaha, pekerjaan mereka, memberkati kuliah, pendidikan mereka. Amat terlebih biarlah Roh yang mengasihi, Roh yang mencintai Tuhan. Tuhan tanam dalam kehidupan mereka. Kami percaya kehadiran Tuhan akan membawa berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Semua kami yang telah melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan selalu mencurahkan yang terbaik bagi kami. Mencurahkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga selalu menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu disertai dengan sukacita Tuhan. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, shalom Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan, amin. Sampaikan salam kepada samping kiri saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada